Jadi kalau misalnya memang nggak punya waktu banyak, jangan jadi trader. Jadi investor saham aja. Beli saham yang cakep-cakep, terus udah simpen, belinya pakai uang dingin, beres. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky. Hai, selamat datang di Stock Podcast, Talk with Riyandi Rizky dan juga NH. Yo, apa kabarnya Pak NH? Sehat. Wah, luar Hujan. biasa. Hujan nih, kita Hujan kondisi terus. tag-nya lagi hujan terus ya. nih ya. Oke. Tapi mudah-mudahan tidak mengendurkan semangat kita hari ini. Enggak dong. Wih, Semangat terus. Semangat terus karena hari ini kita akan ngobrolin sebuah hal yang emang lagi banyak dilakukan sama orang-orang, khususnya anak-anak muda, anak-anak milenial. Apa tuh? Trading. Wih, trading saham ya Ngeri ya. kan? Trading. Iya, tapi kalau dari kemarin kan kita selalu membedakan dua spesimen, cil. Spesies. Ada orang yang sebagai investor, ada juga trader. Iya, kan kita tahu sekarang tambahan jumlah investor walaupun namanya investor, bukan tambahan jumlah trader. Yes. Enggak kan? Tambahan jumlah investor, tapi sebenarnya tadi disebutkan investor itu sendiri atau pelaku pasar itu ada dua spesies. Dua pelaku lah ya. Dua pelaku. Ada orang yang biasanya kalau umum kan disebut investor, investasi. Tapi tadi barusan disebut trading. Nah, kita atau tambahan atau investor baru itu harus tahu sebenarnya. Bener. Jangan merasa berinvestasi padahal sedang trading. Nah. Atau sebaliknya, Yes. jangan merasa jadi trader tapi sebenarnya dia adalah seorang investor. Yes. Mari kita Kulik lebih dalam hari ini ya. ke ahlinya. Karena hari ini kita nggak cuma berdua nih Stock Friends. Hari ini kita mengundang seorang ahli yang juga seorang penulis buku. Banyak lah. Banyak. Gelarnya Banyak ya. Ya, udah. Pokoknya kita Cukup ajak lah. ngobrol dulu aja Ya. hari ini ya. Kita coba sapa-sapa lewat Zoom. Ada Miss Linda Lee. Halo. Halo. Luar biasa, cantik sekali menggunakan baju merah. Terima kasih Miss Linda. Thank you. Sudah mau join di Stock Podcast hari ini. Karena kita sebagai orang, terutama saya gitu ya, kalau Pak Niki nggak bisa kita, Deng. Saya orang awam yang pengen belajar lebih dalam tentang investasi dan ada satu poin yang disebut trading. Trader. Yes. Trader orangnya, trading kegiatannya. Ya, oke. Yes. Makanya kita mau kulik lebih dalam nih bersama Miss Linda Lee. Yang mungkin pertama mesti saya tanyakan dulu, sebenarnya trading tuh apa sih Miss Linda Lee? Trading. Yes. Trading itu kegiatan jual beli saham lebih sering dibandingkan investasi. Kalau investasi mungkin kegiatan belinya sering, jualnya mungkin lebih lama. Aduh, saya deg-degan nih di sebelahnya pakar investasi. Saya menyimak doang kok, Jadi kalau trading sifatnya lebih frekuensinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jangka waktunya lebih pendek kalau tadi sepintas. Iya. Tapi kalau investasi belinya boleh aja sering, tapi jualannya yang Jualnya lama. mungkin jangka waktunya lama. Iya. Sepintas, tapi Yes. mungkin bisa digali lebih jauh. Boleh. Berarti kalau trading itu bisa kita lakukan setiap hari lah. Intinya kita kayak jual barang, terus ini ada keuntungan langsung kita jual. Kita beli barang, terus ada keuntungan terus langsung kita jual gitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak dagang lah analoginya. Kayak dagang ya. Kayak buka toko, punya banyak barang. Pembeli datang ya ada spread sedikit, kita ambil keuntungannya, terus nanti dibuat beli lagi untuk barang yang baru kayak gitu. Cuman barangnya kalau trader di sini ya barangnya saham. Gitu. Iya. Terus emangnya menguntungkan banget ya kalau jadi trader? Jadi trader, Yes. jadi trader di mata saya, jadi trader sama jadi pedagang itu mirip. Yang namanya pedagang
pasti ada rugi-ruginya juga. Kalau dia tahu barang dagangannya udah mau lewat trennya atau udah mau busuk, kan dia harus buru-buru jual walaupun rugi-rugi dikit, udah jual aja, yang penting kejual, modalnya balik, bisa buat trading lagi. Jadi menguntungkan banget, overall menguntungkan gitu. Ada ruginya nggak? Ada ruginya gitu. Nah, yang penting tadi overall menguntungkan. Ini nih. Jadi kalau yang trading tapi rugi terus, nah itu berarti nggak tahu ilmunya mungkin. Salah jalan. Atau nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Dan ini kan? ada seorang penulis buku yang emang banyak sekali itu memberikan ilmu-ilmunya, ya kan. Nah, kalau sebagai orang awam gitu ya kan ngelihatnya pasti takutnya rugi gitu, terutama buat orang-orang yang emang baru memulai gitu. Kalau dari Miss Lindali sendiri, biar nggak rugi di awal-awal tuh gimana sih? Justru kalau saya malah, saya kalau ngelihatnya gini, waktu baru mulai trading, justru yang dilihat bukan ruginya, tapi wah dengan trading tuh gampang dapet duit, dengan trading tuh bisa cepet kayak dulu ya, kalau waktu zaman saya mulai sih begitu, dan termasuk saya yang kepincut itunya. Tapi setelah dijalanin gak segampang itu. Ternyata trading itu ya pasti ada untungnya. Sebagai newbie, kalau misalnya market kayak akhir tahun kemarin, kan gampang dapat uang, mau beli saham apa juga gampang. Coba mulai tahun 2021, itu yang baru-baru udah pada teriak-teriak, kenapa trading kayak gini gitu, kok trading bisa bikin sampai nangis-nangis ya kan, yang kemarin kena saham farmasi. Jadi justru waktu di zaman saya kepincutnya trading tuh gampang dapet duit, kalau sekarang gimana supaya nggak rugi, gitu ya tadi pertanyaannya. Betul. Gimana supaya nggak rugi, rasanya harus punya pegangan sih. Kalau kayak kita dagang baju misalnya, gimana supaya nggak rugi, berarti kita milih baju yang mau dijual kan harus pakai riset. Sekarang trennya lagi kayak apa, terus yang orang-orang suka bajunya lagi warna apa atau model apa, deket momen apa. Jadi kayaknya supaya meminimal resiko kerugian itu, kayaknya kita harus mengambil waktu untuk riset, untuk mempelajari hal ini, barang yang kita mau jual ini, jual belikan ini, itu kayak apa sih? Nggak cuma mikir kalau gue jualan baju di online pasti untung, emang pasti untung gitu. Nanti kalau nggak ada yang pesen gimana? Gitu kan? Saham juga gitu, sama sih prinsipnya kayak gitu sih. Rian, gitu. Oke, aku dapat poin ini ya nih. Berarti kalau kita mau memutuskan kita sebagai trader, kita harus punya mental ya sebagai pedagang aja gitu. Iya kan? Dan punya keahlian itu loh. Punya keahlian gimana caranya menjual, gimana caranya riset barangnya ini bagus itu atau enggak gitu ya. Iya, kelihatannya seperti itu kan. Kita balik lagi ke banyaknya tambahan jumlah investor baru, ya namanya kan investor tadi ya. Tapi mungkin mindset para investor baru ini, investor pemula ini, yang mungkin harus menjadi concern kita. Bicaranya seolah-olah kayak seorang regulator gitu. Tapi mantan Pak, kan mantan. Tapi saya rasa itu jadi isu utama juga, ya kan? Jangan tadi seperti disampaikan misalnya kan orang euforianya seolah-olah beli saham apa aja pasti untung. Ada masa pada saat bullish seperti itu. Tapi dalam kenyataannya kan mungkin banyak yang masuk karena ikut-ikutan, banyak yang masuk karena tidak mengerti seperti apa. Padahal mungkin masuknya dengan persepsi mau jadi trader, mau jadi pedagang. Mau jadi pedagang, betul. Tapi ternyata ya pedagang jeblok. Karena nggak punya keahlian, nggak punya persiapan yang jelas, nggak punya mindset yang jelas seperti itu. Fenomenanya seperti apa? Kalau saya tahu bahwa Miss Linda kan sering juga mengajar dan lain-lain. Pasti tahu banyak bersentuhan dengan para newbie seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya seperti apa sih si anak-anak baru ini?
walaupun di sana ada bapak-bapak, ibu-ibu juga. Tapi seperti apa sih persepsi mereka mengenai pasar atau mengenai bursa, mengenai saham? Gampang dapat duit. Nah, itu tuh. Gampang dapat duit, pencet-pencet dapat duit. Dan itu rasanya pasti nggak tepat kan? Ya. Atau itu nggak tepat. Kalau gini, mungkin saya pernah jadi pemula juga ya waktu dulu masuknya mungkin tahun akhir 2009 kan market juga mulai kayak sekarang mulai berbalik arah gitu. Cari duitnya gampang. Beli saham apa juga gampang. Tapi yang namanya market, pergerakan harga kan ada masanya dia juga turun gitu kan. Nah, di situ pada waktu itu saya kelepekan. Gila ya bisa kayak begini gitu ya. Gitu. Terus tapi untungnya waktu itu saya beli sahamnya blue chip. Jadi walaupun kelepekan, kepala panas beberapa waktu, akhirnya balik lagi gitu. Nah, hal yang sama yang dirasain sama itu teman-teman yang angkatan apa koronial katanya. Iya benar. Koronial gitu kan, jadinya angkatan corona yang kemarin baru masuk, mereka tuh terkaget-kaget gitu. Kok apalagi waktu di akhir Januari ya yang kita 7 hari berturut-turut merah gitu kan. Itu saya dengar juga ada yang sampai nangis. Sahamnya ARB gitu kan. Ya mereka kaget, apa mungkin sampai ada yang bilang apok kayak gitu. Masuk saham kok bisa begini gitu. Iya. Ya berarti itu, ya apa yang salah dengan itu sampai dia kapok? Tentu yang salah ya si pelakunya pastinya. Kalau saya dulu, saya jangan ngomongin anak-anak yang baru deh. Saya ngomongin sayanya aja deh yang dulu. Enakan ngomongin orang masuk. sih. Enakan ngomongin orang dari ngomongin diri sendiri. Iya, nggak apa-apa, kita ngomongin karena ini kan mewakili massa, mewakili banyak orang. Jangan Miss Linda dong. Miss Linda contoh sempurna dari jatuh bangun. Yang mampu bertahan. Yes. Kita mau ngomongin anak-anak sekarang nih ngomongnya. Iya. Ngomongin teman-teman saya yang nggak, justru iya kan, justru apa yang harus kami mewakili angkatan saya, para milenial saat ini, apa yang harus kami lakukan untuk masuk ke pasar atau memperbaiki diri seperti itu. Saya rasa itu yang kami mau dengar dari Miss Linda. Yes. Jangan cerita pengalaman Miss Linda. Oke, silakan Miss. Maaf. Jadi untuk teman-teman Rian yang baru masuk ke... Kok teman Rian bukan teman saya? Oke, Miss Linda juga tahu, Pak. Oke. Jadi please, market itu adalah tempat yang menyenangkan untuk kita belajar mencari uang. Untuk trader ya yang dicari pasti uang, profit gitu kan. Tapi ketahuilah itu nggak mudah. Ya, itu butuh mental, ya kan? Butuh mental. Apa? Ini loh, hati ini nih sama ini itu mesti tenang, mesti sabar. Dan yang pasti kamu harus tahu dulu, nggak ada uang yang gratis dari market. Kamu harus ada usaha untuk terus mengupgrade diri. Terus nggak bisa selamanya bergantung sama orang. Kalau kayak sekarang nih teman-teman Rian yang baru masuk, mungkin kenal sama yang namanya pom-pom. Yes, iya kan? Bener. Ada yang sampai gini. Pom-pom itu selalu ada, dari zaman dulu juga ada. Dan orangnya mungkin ganti-ganti, tapi gimana caranya supaya nggak kena pom-pom? Apakah itu caranya kamu nggak dengerin, menjauh, atau kamu dengerin tapi penasaran mau tahu? Ya kamu harus punya sesuatu untuk memfilter itu. Kalau filter itu kamu nggak mau dengar dan buang. Kalau filter itu kamu mau dengar dan kamu harus punya saringannya. Dan
kalau untuk jadi trader nih, teman-temannya Rian, saya sarankan kamu harus punya pegangan. Dan saya, pegangannya itu untuk memfilter itu semua adalah ilmu analisis teknikal. Tanpa itu, saya nggak bisa survive. Dan kamu pun begitu. Itu menurut saya. Jadi benang merahnya kalau mau jadi trader harus punya ilmu technical. Yes. Jangan ngaku jadi trader kalau nggak punya ilmu apapun. Bener. Ilmunya ilmu pom-pomer itu bukan ilmu. Yang penting percaya orang gitu ya. Oh ini katanya lagi bagus nih, kita beli itu aja. Itu trader sesat. Kalau mau jadi trader harus punya ilmu technical. Saya pernah dengar itu. Iya. Iya benar. Yang penting kita tahu nih gimana cara ngitungnya. Tetap akurat gitu lah ya. Jadi nggak spekulan. Dia ada dasarnya. Ada dasarnya tetap ya. Kan umumnya kan di pasar kan tadi kalau ada dua pelaku, trader itu punya ilmu di technical, sedangkan para investor punya ilmu di fundamental. Walaupun dalam prakteknya itu bisa di-combine dan lain-lain, tapi selalu harus punya itu. Yes. Jadi teman-teman Rian yang baru masuk. Iya nih teman-teman saya, tolong ya. Dan teman-teman saya juga banyak padahal. Miss Linda dari tadi nggak mau nyebut. Banyak juga angkatan-angkatan saya yang tiba-tiba menjadi investor, tapi juga dengan persepsi yang tidak tepat. Iya benar. Gitu. Iya karena pemikirannya ketika mereka memutuskan untuk terjun ke dunia investasi saham gitu ya, pasti mikirnya ya udah yang penting cepat dulu aja nih. Cepat apa? Cepat dapat keuntungannya. Gitu. Makanya trading ngikutin orang, mungkin sekali dua kali untung, tapi pas lagi ruginya itu mereka nggak siap. Gitu. Gimana cara mempersiapkan mentalnya sih sebenarnya, Miss Linda? Mungkin banyak nih lagi lari. Oke, ini 2 runner, saya nggak bisa apa-apa. Iya, saya coba biasa lari dari kenyataannya. Iya. Oke, mental ya. Iya. Mental itu nggak bisa dibeli. Mental itu nggak ada di supermarket. Mental itu hanya bisa dilatih. Dari mulai kalau kita pedagang ya, kita kan misalnya ini saya ngomong sebagai trader, tapi view-nya itu kita bisnis atau dagang. Yang namanya dagang, rasanya mustahil kalau kita nggak pernah jual rugi, ini menurut saya. Jadi ketika kita tahu satu barang tadi udah mau busuk ya, dan kita harus berbuat sesuatu agar ada modal yang bisa diselamatkan atau bagaimana kayak caranya tuh barang supaya bisa keluar. Dan trader juga gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau udah belajar ilmu analisa teknikal kan, kita bisa ngeliat, ini tuh naga-naganya gitu, bau-baunya tuh udah bau darah gitu, mau turun. Kita harus mengambil keputusan, either dengan sadar dan terhormat nyangkut, atau kita keluar dari trade itu dengan kerugian. Nah, mental itu perlu dibangun tuh sedikit demi sedikit. Maksudnya ya harus bisa begitu. Ketika tahu itu mau turun ya, either kamu lompat dari perahu atau kamu ya udah nunggu deh. Mudah-mudahan perahu yang saya naiki ini perahu blue chip yang walaupun kena badai sekencang apapun, dia pasti bisa walaupun goyang tapi tetap berlayar. Itu kan ada yang langsung karam gitu kan perahunya. Jadi satu, mentalnya itu harus dibangun sih. Nah, gimana cara membangun mental? Ya harus melalui proses, melalui waktu sedikit demi sedikit. Ya kan? Pertama mulai berani dulu jual rugi. Untuk pikirannya tuh kita melindungi modal loh, gitu. Melindungi modal kita, karena kalau nggak punya modal, besok mau trading pakai apa? Kan nggak bisa pakai daun kering, ya kan? Tetap harus pakai duit gitu. Nah, kalau saya pribadi, mental saya itu benar-benar berubah dan diboost ketika saya rutin berolahraga. Mulai dari waktu itu nge-gym, mulai dari Muay Thai, terus yoga, terus sekarang lari. Nah, yang terakhir ini lari gitu ya.
itu related banget sama pergerakan harga. Kenapa? Jadi kalau misalnya lari nih, misalnya kayak kemarin saya lari gitu ya, mau lari hari ini 15 kilo misalnya. Begitu 10 udah mulai ngap. Tahan deh sedikit lagi, tahan tuh sampai Indomaret. Ntar kalau udah sampai Indomaret, boleh napas 10 kali baru lari lagi. Jadi sedikit sampai Indomaret, napas lagi. Capek lagi, tahan sebentar sampai jembatan aja. Ntar sampai jembatan boleh deh lari. Jadi secara nggak langsung itu membangun mental saya untuk apa ya? Untuk nggak mudah menyerah yang pasti gitu. Karena kalau di saham supaya kita tetap bisa maju walaupun kalah, walaupun bonyok gitu ya, cuman bisa dengan mental, ya jangan nyerah deh, tahan sebentar lagi, sabar. Kalau saya belajar besok pasti hasilnya lebih baik. Cuman bisa bilang begitu doang sih, mental. Jadi ya itu Rian, lari yuk. Ayo boleh. Tapi dari sini ke Indomaret aja tadi nggak apa-apa. Udah cukup. Tapi terdengarnya ini buat para pemula ya. Yes. Terdengarnya jadi sulit. Tadi udah harus punya ilmu tingkat tinggi tadi, technical dan lain-lain. Terus mungkin yang terakhir soal mentalnya. Iya kan? Iya. Ya kita tahu lah kalau ada ajaran lain yang mengajarkan kalau jadi investor beli udah diem aja, tidur dah, lupain gitu. Iya. Kayaknya jauh lebih gampang jadi investor dibandingkan trader. Yeah. Trader tadi harus lari pula. Kalau saya bukan pelari, udah harus mulai lari sekarang. Tadi karena persepsinya kalau mau jadi trader harus lari. Dari tadi ngajakin lari terus. Enggak, tapi ya kenyataannya kira-kira kan jadi seperti itu kan. Iya. Jadi harus mantengin terus gitu gak sih? Mantengin terus. Itu kan pilihan. Itu pilihan. Itu kan pilihan. Iya. Konsekuensi kalau nggak mau susah, jadi investor aja, tenang, pilih sahamnya yang bagus, konsisten, merem. Itu kan pilihan. Nah, kan Miss Linda, sarannya apa untuk para pemula? Jadi investor atau jadi trader? Walaupun itu pilihan kami para milenial. Iya. Walaupun itu pilihan kami. Saya ulangi, kami para milenial. Ditekenin banget dong. Sarannya apa untuk kami? Aduh, jadi keringetan. Sarannya untuk pemula, jadi investor dulu aja. Jadi kenalan dulu aja deh sama market. Terus menurut saya untuk pemula, jadi investor dulu. Beli saham-saham yang aman-aman aja deh, yang blue chip, yang nggak macam-macam gitu kan, yang nggak banyak lagunya kan, kata siapa tuh ya pernah dengar di podcast nomor 1 gitu ya. Kalau saham yang emang orang cakep kan nggak banyak lagunya kan gitu. Cool aja, beli aja. Pernah dengar sih kayaknya. Beli aja tuh. Saham. Yeah. Oh iya, saya pernah dengar tuh. Ya. Berarti Miss Linda Stock Friends nih. Iya. Saya ingat itu kayak episode 1 sih sebenarnya. Iya. Iya, kalau saran saya itu dulu deh ya, karena kan kalau trading memang saya ngomong frankly speaking aja, kalau trading kamu harus melakukan banyak hal. Kamu harus willing to spend time, to spend money. Kalau misalnya money mungkin beli buku, belajar gitu ya. Kalau kamu nggak willing, tidak mau atau belum mau atau bisa menyediakan begitu banyak waktu untuk memantau, lalu untuk belajar, pastinya harus kasih waktu untuk itu gitu ya, untuk kenalan. Bukan artinya investor enggak, investor juga pasti lah ya kan, mau beli saham apa juga menyediakan waktu untuk mempelajari, meriset, tapi trader itu membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk itu. Jadi kalau misalnya memang nggak punya waktu banyak, jangan jadi trader. Jadi investor saham aja, beli saham yang cakep-cakep, terus udah simpen, belinya pakai uang dingin, beres, udah kira-kira gitu.
Nah itu tuh berarti tergantung ya, balik lagi ke profil resikonya juga masing-masing gitu ya. Tapi tadi anjurannya memulai jadi investor dulu. Mulainya dari investor dulu, betul. Ya. Benar. Biar tahu dulu sama situasi pasarnya seperti apa gitu ya. Kalau mau menjadi pedagang ada beberapa syarat tadi. Iya betul. Iya kan, beberapa syarat yang harus dipenuhi. Benar. Belajar lebih dalam lagi. Nah, tapi berarti bisa kan kita untuk jadi investor iya, jadi trader pun iya. Ada saran nggak kalau kita memilih untuk jadi dua-duanya? Ada. Okay. Pisahin rekeningnya. Berarti bikin 2 rekening. Rekening terpisah. Gitu. Terus yang rekening investasi jangan sering dilihat-lihat. Iya. Ya kalau kata Pak Niki sih dilupain aja, abis beli udah lupain. Itu rekening yang investasi. Jangan yang trading malah lupa. Kalau yang trading ya jangan terbalik ya. Jangan kebalik ya. Kalau yang trading itu yang dipantau terus. Iya kan. Betul. Itu jangan sampai barang kita udah busuk tadi istilahnya, atau barangnya udah kadaluarsa tapi masih ada dan lain-lain. Iya, malah nyangkut ya. Selain itu ada lagi nggak Miss Linda? Kalau Miss Lin, satu dulu. Kalau trading itu sebenarnya berapa banyak sih? Kalau invest kan tadi nggak masalah. Saya beli 10-20 orang saya diemin kok, saya nggak perlu pantau. Tapi kalau konteks trading berapa banyak sih saham yang sebaiknya dipegang atau di trading dalam satu waktu tertentu? 5, 10, 20? Berapa banyak kita bisa memperhatikan, kalau konteks saya punya anak, trading itu kayak punya anak. Jadi kita ngeliatin saham ini, hafal sifatnya dia, hafal gerakan harganya dia lagi di mana, dia lagi mau kemana. Kalau sampai dia batal, dia bakalan turun kemana. Jadi itu udah di sini gitu. Gerakannya kalau si ini begini, si ini gini, si ini gini, si ini gini. Nah tergantung. Kalau kita bisa berapa banyak memperhatikan itu. Kalau misalnya kita sanggup 5, lebih dari 5 udah loss gitu, ketuker-tuker si A, B, C, D, ya udah jangan 5 aja. Kalau 3 itu bagus gitu. Kalau kayak kemarin lagi enak ya bullish, mau punya 10, ya udah sebar aja 10, hijau semua seret gitu kan. Jual tinggal jualnya juga kan tinggal ya udah hijau selesai kan gitu. Tapi kalau kayak sekarang marketnya ini lagi dipantau ketat. Kalau kebanyakan ntar bingung. Begitu market balik arah, yang mana dulu nih yang mau gue selamatin, yang trading plan-nya ini kan akhirnya jadi bingung sendiri. Jadi kayaknya satu patokannya diri sendiri ini bisa mantau berapa. Kalau nggak sanggup, ya udah 5. Idealnya maksimal 5 lah. 5, 3 deh ya. 3. Kalau lagi hijau, kalau lagi hijau kenceng kayak kemarin mah. Ya, terserah. Ya 20 kalau lagi hijau mah. Jackpot semuanya ya kan. Oke, tapi kalau dalam kondisi biasa lah, artinya tidak market tiba-tiba sedang bergejolak, antara 3 sampai 5. Iya kan? Iya. It's nice. Ya, oke. 3 sampai 5 untuk trading. Benar. Biar nggak pusing-pusing banget gitu ya. Jadi jangan terlalu maksain. Mungkin ya sanggupnya cuma 5 tapi dipaksain beli 10 gitu. Akhirnya bingung sendiri kan ngeceknya. Gitu ya. Bingung nanti. Begitu tiba-tiba market brek minus 2%. Kebakaran jenggot dulu. Mana nih itu? Gue mesti gimana kan? Biasa kalau pemula, biasa nih DM. Ini mesti dijual apa di gimana ya? Ya gimana? Kan kamu yang punya saham nanyanya kita. Jadi biasa tuh mereka bingung. Kebanyakan saham, nggak banyak juga. Misalnya sahamnya dikit, tapi begitu marketnya balik arah lagi gini, tiba-tiba dia turun gini, akhirnya bingung sendiri. Nah itu. Jadi pesan saya lagi, kalau mau trading, sebelum beli tahu dulu gitu. Belinya kenapa? Nanti mau dijualnya di mana? Jadi kayak naik bus dari sini, dari Jakarta Barat mau ke Jakarta Timur, udah tahu tujuannya di timur. Jangan nanti ada lagi naik bus tiba-tiba ada kerusuhan gitu kan. Gue turun di mana nih? Lah, tadi lu mau kemana? Jadi Jadi kamu harus tahu dulu mau turunnya di mana. Terus kalau misalnya busnya mogok,
ya kan, sahamnya mogok, tahu dong mesti gimana, mau lompat apa mau nunggu atau gimana. Itu sih, jadi emang trader PR-nya banyak, makanya ya gitu. Ya udah, kalau nggak mau pusing jadi investor aja deh. Kira-kira gitu. Emang trader PR-nya banyak. Iya, benar. Ya, ini pesan bagus untuk semua lah, untuk para pelaku ya kan. Saya sering mengatakan gini, kan kalau kita bicara ada 2 spesies itu, tapi justru yang paling banyak rugi di pasar itu bukan para investor, bukan para trader, tapi yang nggak dua-duanya, nggak jelas statusnya. Trader enggak ya, investor juga enggak, gitu loh. Jadi kalau mau ya harus jelas tadi, ya kan. Jangan masuk dengan kepala jadi investor tapi kelakuan trader, atau sebaliknya masuk dengan mau jadi trader tapi kelakuannya investor. Ya karena begitu beli saham sudah busuk tadi, menurut Miss Linda harus jual. Enggak, sayang, simpen aja buat siapa tahu naik nanti 5 tahun lagi. Tiba-tiba berubah yang tadi. Jadi rasanya itu yang harus diingat selalu sama benar teman-teman. Benar, jadi harus ditentuin gitu ya. Tadi kan kalau Miss Linda udah bilang ya paling nggak mulainya dari jadi investor dulu aja. Karena jadi trader susah. Karena jadi trader tuh tadi harus lari, ya kan? Susah. Pak, capek, harus mikir Pak. Punya anak berapa tadi. Analoginya selalu banyak banget. Lari kayak memperlakukan anak, iya kan? Ya tapi benar, maksudnya kan kita harus tahu karakteristik saham ya kayak anak kita gitu ya, kayak nih anak nih doyannya apa gitu ya. Nah tapi yang sering terjadi adalah orang ketika jadi trader tuh punya rasa greedy, kayak nih kayaknya besok masih naik lagi terus nih gitu. Tapi ujung-ujungnya malah nyangkut. Nah, itu gimana tuh Miss Linda ngelihat fenomena kayak gitu, dan seharusnya gimana sih kita sebagai pelakunya? Ya, memang musuh utama trader itu adalah dirinya sendiri. Karena di dalam diri itu ada yang namanya fear and greed gitu. Yes. Nah, greednya ini kan ya kayak sekarang nih, tahan deh sebentar lagi, siapa tahu nih dia masih mau naik lagi, ntar kalau naik kan lumayan ya cuannya segini gitu, atau udah turun dia pikir enggak, ntar naik lagi nanti di situ. Jadi gimana supaya nggak greedy, itu balik lagi sih, berarti kan harus waras ya kan, trader harus waras, harus bisa objektif. Gimana caranya otaknya supaya waras, supaya tetap mikirnya juga terus objektif? Caranya dengan membangun mental. Gimana caranya? Ya kalau saya lari lagi. Tuh kan, susah. Gue bilang juga apa? Susah jadi trader itu. Harus lari ya. Kalau saya begitu, jadi ketika lari itu kan ya, olahraga, itu kan badan kita jadi apa? Jadi seger, otak tuh yang tadinya mampet gitu ya. Ini saya ngomong saya aja deh, ketika lagi trading gitu, ini sebenarnya market mau kemana sih? Kadang kan kita nemu gitu. Jadi kadang suka bias. Nah, apa yang lagi dipikirin yang buntu? Kadang ketika saya lari, itu tiba-tiba ya mungkin sumbatan yang mampet gini di otak itu kebuka. Oh, coba lihatnya begini, pakai view yang ini. Dan itu langsung dapet gitu jalannya. Dan gimana supaya nggak greedy? Ketika kita bisa melihat grafik pergerakan harga. Jadi kalau ngomong grafik, berarti kan harus pakai ilmu analisis teknikal ya. Nah, ketika melihat grafik dan si analisis teknikal itu bilang kalau di sini nih ada area di mana orang-orang itu banyakan tuh tendensi. Ya, tendensi untuk jual gitu. Ya udah, kita jangan beli. Berarti kita beli barang orang-orang yang udah paham ilmu itu, kira-kira gitu. Jadi supaya nggak nyangkut, ya kembali lagi, at least kita bisa ngelihat lah di dalam pergerakan harga itu
kecenderungan si pelaku pasar itu di area-area tertentu itu gimana, dan untuk bisa melihat itu, yaitu mau nggak mau ya sedikit-sedikit bisa ngintip-ngintip lah ya pergerakan harga kan, jadi nggak kemakan pom-pom juga kan gitu. Beli padahal udah dipucuk, orang mau jualan, mau kitanya cuci piring kan gitu. Ya, kalau menurut saya gitu. Setelah ngelihat, udah tahu, ya kontrol diri. Ya udah, bersyukur aja. Yang penting cuan, yang penting profit, udah gitu. Kalau nggak begitu, ini dada trader tipis, kesel mulu nanti. Wow, menarik sekali. Ya, balik lagi intinya ilmunya itu yang harus kita Miss Linda. Kita sepakat nih, kita adalah para penantang atau kita adalah senang dengan tantangan. Jadi investor gampang, terlalu gampang. Kita mau yang susah. Mau jadi trader, berapa lama kita butuhkan waktu untuk belajar ilmunya? Kalau soal greedy atau fear kita bisa atasi dengan kita akan berlari ke Indomaret setelah ini. Oke. Tapi yang kita bicarakan adalah tadi ilmu teknikalnya. Berapa lama sih seorang pemula bisa sampai akhirnya katakanlah mahir lah. Ya, mahir sudah bisa berdiri sendiri, bisa trading sendiri seperti itu. Di luar soal emosi. Ya, ilmunya. Oke, kembali lagi itu tergantung pada willingness masing-masing orang mengejar ilmu itu kayak apa. Tapi kalau mungkin saya kasih range waktu yang serius ya, serius. Serius, gitu ya, kita serius cari uangnya. Sungguh-sungguh serius, mungkin setahun bisa. Waduh, lama banget. Mungkin ya. Setahun? Karena ketika kita belajar ini kan kalau saya lebih lama lagi, Rian. Karena ibu-ibu baru mau megang buku. Mah, taruh lagi bukunya. Baru mau megang buku, minta makan. Ya masa anaknya nggak mau dikasih makan ya kan? Saya lebih lama lagi. Tapi kalau anak-anak milenial kan otaknya masih seger tuh ya. Baru keluar dari kampus atau masih yang ada di kampus. Belajarnya cepet kok. Mereka belajarnya cepet, nangkepnya cepet. Tinggal justru mereka PR-nya di sini sih biasanya gitu. Mereka PR-nya di sini. Sininya cepet. Nah gimana caranya trader kan nggak bisa pakai ini doang. Ininya penting, kuncinya justru di sini. Ininya bisa, ininya greedy, habis juga. Setahun ya. Gitu. Saya setahun dah. menggarisbawahi setahun ya. Jadi kalau untuk para pemula tadi sarannya adalah memulai menjadi seorang investor dulu. Sambil belajar selama setahun paling tidak. Baru setelah itu bisa menguasai ilmu teknikal untuk trading, baru deh jalan bareng, punya 2 akun dan lain-lain. Jangan begitu mulai sudah jadi seorang trader tanpa ilmu apapun. Tanpa punya background pelari. Nggak juga. Dan lain-lain. Oh bukan soal pelari. Tapi balik lagi, saya rasa ini kita dapatkan benang merah yang paling utama dari obrolan hari ini. Dari seorang master trader, tapi tetap menganjurkan orang untuk memulai menjadi investor dulu. Kalau mau jadi gua, katanya Miss Linda, lu belajar dulu deh minimal setahun. Gitu. Beli bukunya dari Miss Linda juga boleh banget tuh. Ada berapa banyak? Ada 6 buku sekarang total ya. Iya kan? Iya, 6. Ada 6. Wih, dihitung loh. 6. Udah ada. Jadi ada gimana sekali. Soal 6 buku itu, 4 buku pertama dalam 1 tahun. Di tahun 2015. 4 tahun. 4 buku. 4 buku 1 tahun. 1 tahun. 2 bukunya lagi berarti berapa tahun tuh? 1 tahun 4 buku gimana? Nggak ngurus anak. Nah itu nggak tahu ya. Apalagi sambil trading juga ya. Sambil trading, ngurus anak, nulis buku 4. Iya luar biasa. Berarti bisa dibagi-bagi waktunya Pak. Atau ada yang salah kayaknya. Wow, keren banget. Itu abis selesai nulis buku 4,
ini langsung pergi jalan-jalan sama anak-anak. Jadi ini nebus dosa. Membayar waktu. Iya benar. Membayar waktu yang hilang. Benar. Iya. Jadi udah ada 6 buku yang sebenarnya bisa dipelajari oleh investor pemula, trader pemula, Stock Friends yang lagi dengerin. Buku-buku dari Miss Linda Lee ini juga masih bisa didapetin di toko-toko buku ya? Atau DM gimana? langsung aja atau lah. Mesti pesen dulu? Langsung aja lah. Di toko buku beberapa sih mungkin ada, tapi mungkin gak lengkap gitu. Oke. Kalau mau langsung di Tokopedia, Fibo Princess ada. Oh, langsung juga ada. Fibo Princess. Iya. Oke, benar tuh. Jadi yang mau lebih dalam lagi belajarnya. Fibo Princess itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi. Iya, boleh nggak penjelasan sedikit? Iya. Fibo Princess itu apa ya, nickname kali ya saya di dunia persahaman ini. Jadi satu indikator analisa teknikal favorit saya namanya Fibonacci. Itu toolsnya untuk mengukur harga. Nah, waktu di tahun berapa ya, 2013 itu di dalam satu acara Women Trader Gathering, saya dinobatkan menjadi yaitu Fibo Princess. Karena konsisten mencintai tools itu sampai akhirnya yaitu menulis buku tentang itu. Ini dia bukunya. Fibonacci. Iya. Fibo Prince-nya udah ada belum? Saya mau nih. Belum ada yang nongol sih pakai nama itu. Boleh deh, ntar saya Fibo Prince ya. Belajar dulu. Belajar. Minimal setahun. Iya, siap, nggak apa-apa. Tahun depan saya Fibo Prince ya. Dan lari 15 kilo. Oke, terakhir dari Miss Linda Lee nih, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat para investor pemula gitu? Buat teman-teman investor pemula, kamu harus terus mengupgrade diri kalau kamu mau bertahan di dunia ini, di dunia persahaman ini. Either itu kamu mau jadi investor, mau jadi trader, kamu jangan harap ini dunia yang gampang. No, ini nggak gampang. Kamu harus keluarin usaha. Karena kalau kamu tidak menabur usaha, kamu mau menuai apa? Kamu mau menuai hasil apa? Jadi kalau kamu mau hasil, kamu harus usaha dulu gitu. Jangan mengharapkan hasil yang banyak, usahanya nggak ada. Gimana dong? Jadi harus usaha, terus jangan menyerah. Kalau misalnya menghadapi tantangan, kerugian lah langsung ngomong. Jangan nyerah kalau menghadapi kerugian gitu. Ya, itu bagian dari perjalanan. Itu aja sih pesan saya untuk teman-temannya Rian yang baru. Teman saya dari tadi nggak disebut. Nggak ada. Oke, teman saya nanti saya sampaikan aja, nggak apa-apa. Terima kasih Miss Linda. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat banget nih ya, obrolan kita hari ini. Buat para yang baru memulai berinvestasi dan mungkin memutuskan juga pengen jadi trader gitu ya. Ya tadi tuh ada beberapa poin yang bisa kita ambil gitu ya. Intinya sih mulai dulu aja dari investasi, nggak usah langsung buru-buru jadi trader gitu. Butuh waktu. Belajar dulu sebanyak-banyaknya gitu dan punya mental yang kuat. Betul. Jadi kalau berpikir masuk pasar langsung akan kaya raya dalam waktu singkat. Salah. Itu bukan di pasar modal, bukan di saham. Bukan, itu di Gunung Kawi. Oke. Setuju. Iya. Bisa kalau di sana gitu, di Gunung Kawi bisa. Betul. Oke, terima kasih banyak buat Miss Linda atas obrolannya hari ini. Terima kasih Miss Linda. Mungkin buat Stock Friends yang mau kepoin sosial medianya Miss Linda, ya silakan langsung aja follow Instagramnya di mana Miss? Di Lindali_Fibo Princess. Nah, Lindali_Fibo Princess. Oke. Langsung aja dikepoin, DM mau tanya-tanya atau mau langsung beli bukunya juga silahkan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Miss Linda, sehat-sehat terus, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Siap, bye-bye. Bye. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol. Udah sip. Nah, ini kita mau closing. Gak apa-apa.
Oke, terima kasih banyak buat Miss Linda, buat Stock Friends yang udah dengerin obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu di Jumat depan. Yes, karena masih ada episode-episode yang menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, di like, di komen, dan juga di share. Pak. Oke. Kalau mau follow Instagram kita di Stock Podcast. Atau Instagramnya Pak Niki. Hogan Niki. Nah, kita juga nanti akan ada giveaway itu ya. Jadi kepoin ya. Tenang aja. Siap toh. Sampai ketemu Jumat depan. Bye-bye. Bye-bye. Stock Podcast with Niki Hugen and Riyandi Rizky.